Pak sendiri kenapa masih bertahan di angkot ini, Pak? Saya kan ada anak sekolah itu. Kalau nggak ada anak sekolah, insya Allah saya dah nggak jalankan angkat lagi. angkot dah. Oke, siap. Iya, karena faktor apa ya? Satu dari bentor tuh rebutan cari penumpang. Sebentar nggak ada angkot langsung dibilang nggak ada gitu sama bentor. Oke, di sisi lain juga para penumpangnya udah mulai berkurang juga ya, Pak? Ya, memang berkurang. Oke, Bapak ini kalau keluar tiap hari, Pak? Tiap hari. Kayak saya punya langganan anak sekolah itu. Oh, untungnya ada langganan. Di Iya. mana, Pak? Sekolah mana? Dari SMP 3, SMA 2, anak MAN, MTS itu gabung semua. Masih terbantu oleh itu ya, Pak ya? Iya. Tiap hari 2 kali, Pak? Ngantar Iya. sama berangkat pulang? Iya. Oke. Jemput. Antar jemput. Ini trayeknya kemana punya Bapak ini, Pak? Dari Tamanan Bondowoso. Oke, Bapak sehari bisa ngangkut berapa banyak orang, Pak? Tuh nggak mesti. Kalau yang mesti itu anak sekolah cuman. Kalau dihitung dengan anak sekolah itu jadi berapa, Pak, sehari? Itu sedikit kalau penumpang umum itu. Dibanding dulu? Udah jauh. Kalau dulu sehari bisa numpang berapa, sekarang bisa Wah, berapa? kalau dulu Penurunannya? bisa penuh, paling sedikit 8 orang. Sekarang tuh 5 orang aja sudah banyak gitu. Oke. Pak, dulu itu tahun berapa, Pak? Mulai tahun 90 kan, kalau nyampe 2010 tuh sih enak. Oke. Berarti 2010 ke bawah yang kemudian terjadi penurunan drastis ya, Pak? Ya, mulai COVID. Oh, Covid ya? COVID itu total Mas drastis, itu dari angkot 30 angkot terus menurun nyampe 10, sekarang mungkin kalau nggak salah tinggal 7, tapi jarang aktif untuk kerja. Masalahnya satu PP itu satu jalan ya, sudah kadang rugi langsung pulang gitu. Kalau ada hasil ya sih nunggu itu. Tidak ada penumpang kan? Iya. Kalau sehari berapa liter bensin biasanya kalau untuk keliling trayek Tamanan ke sini, Pak? Ya kira-kira 8 liter lah. Itu satu kali trayek atau berapa kali? 2 kali. 2 kali sehari ya, Pak ya? 2 kali. Dan itu pun juga pulang sama anak sekolah. Kalau hari-hari libur malah sepi Pak ya, Pak? Iya, kalau kayak minggu apalagi liburan itu sudah gak bisa cerita. Kadang kalau ada rezeki ya dapat lebihnya, kalau nggak ada rezeki ya kadang-kadang pas sama bensinnya gitu. Oke. Pak, ini trayek yang Tamanan Bondowoso yang sisa 7 kendaraan, Pak? Iya. Oh, oke. Dari 30 angkot itu. 30 angkot tahun 90 ya, Pak ya? Ya, 2010 sih segitu. Masih 30. Pasca Covid ini yang kemudian sisa 7. Habis Covid itu habis. Habis total ya, Pak ya. Iya. Oke, Bapak memperkirakan karena apa, Pak? Orang-orang nggak naik angkot, Pak? Karena punya kendaraan pribadi atau karena apa? Ya itu dah, masalahnya kan mulai Covid tuh karena di sini tuh angkot ya rata-rata kan orang kerja ya, sapi itu ke pasar sapi itu kan banyak. Karena habis mulai Covid itu penghasilannya sepi, pas nggak ikut angkot gitu. Kadang ikut pickup, kadang ada penumpang diambil sama bentor, katanya bentor ya apa ya, ada angkot, ada lin yang ke Tamanan, ada gitu. Persaingan lah ya, Pak ya. Lah iya, Oke. tapi saingan bukan sehat kan. Iya. Bapak berapa lama sudah, Pak, jadi supir angkot, Pak? Mulai 98. 28 tahun ya, Pak ya? Iya mungkin gitu. Saat ini. Kalau angkutan umum di Kabupaten Bondowoso khususnya bahwa kewenangan pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso itu pada angkutan pedesaan, hanya angkutan pedesaan seperti itu. Dan memang kondisinya semakin lama semakin turun. Ya ini akibat dari banyaknya kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor seperti itu. Kalau terkait angkutan online sebetulnya kalau di Bondowoso kurang apa ya, enggak begitu berpengaruh lah. Tapi memang semakin tingginya
kendaraan pribadi khususnya sepeda motor ini juga berpengaruh. Apalagi area luasan kabupaten kan yang memang tidak terlalu luas. Ya. Nah, ini kadang masyarakat ini berpikiran karena tidak terlalu jauh ya cukup pakai sepeda motor seperti itu. Itu juga berakibat seperti itu. Dan posisi pemerintah ini hanya sebagai pembinaan dan juga pengawasan, bukan operator. Ini yang agak sulit. Sehingga banyak memang pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha angkutan yang jadi operator angkutan ini ya menjual kendaraannya seperti itu, karena ya apalagi mulai COVID ini yang cukup drastis penurunannya. Pak, mungkin bisa disebut Pak, di Bondowoso itu angkutan umum pedesaannya kemana saja Pak? Sekarang tersisa 3 trayek, yaitu Bondowoso Tamanan Karangmelok, Bondowoso Ujer Telogosari, sama Bondowoso Ijen. Trayek yang lama ada berapa Pak? Trayek yang lama awalnya kalau di catatan saya waktu 2002 itu ada 10, tapi terisi yang terlayani itu hanya 5 trayek waktu itu, hanya 5 trayek. Yang tutup, anggap tutup lah, ada pelayanan itu. Yang pertama itu Prajekan Widuri Cermai Bercak, kemudian terakhir yang COVID itu Wonosari Garduata Sumberwringin. Gitu. Oke. Alasannya tetap sama karena fakta itu Pak? Betul, ya kalah dengan Kendaraan pribadi. Oke. Khususnya seperti itu. Dari sisi jumlah Pak, ada datanya nggak Pak jumlahnya? Jumlah sekarang sisa berapa? awal saya masuk di sini 2002 itu masih sekitar 130-an. Angkot ya Pak, di 5 trayek itu? Angkudes, di 5 trayek itu. Kemudian secara bertahap sekarang tinggal 3 trayek ya? 3 trayek itu tinggal sekitar 13 atau 12 armada, dan itu tiap hari tidak semua beroperasi. Paling yang kalau perharinya rata-rata antara 4-5-6 kendaraan aja yang beroperasi seperti itu. Dan kondisi kendaraan 13 kendaraan ini seperti apa Pak hasil? Sudah tidak layak sebenarnya. Layak sudah. Tidak layak ya Pak? Tidak layak sudah. Kita sudah berbagai cara melakukan sosialisasi segala macam, karena ya itu, karena yang melaksanakan operator, kemampuan operator khususnya di Bondowoso juga terbatas, jadi ya seperti itu. Intervensi dari Dinas Perhubungan juga nggak bisa ya Pak ya untuk kemudian memperbarui kendaraan gitu? Kita jujur memang kekuatan anggaran kita juga terbatas. Kalau memang ada subsidi juga hanya di beberapa sektor aja, tidak pada permajaan angkutan. Subsidi kepada angkot apa biasanya Pak? Kalau untuk angkot itu ya subsidi terkait tarif biasanya seperti itu. Tapi dengan kemampuan anggaran selama ini masih belum bisa kita laksanakan. Oke Pak, untuk itu kan di sini hanya Angkudes Pak. Kalau untuk bus itu nggak aneh ya Pak? Kalau untuk bus kemudian jurusan kayak MPU, LF itu masuk ranah kewenangan provinsi, karena trayeknya melayani antar kabupaten dalam provinsi seperti itu. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.